Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Iksanuddin. Saya dari Fakultas Teknik, Prodi Teknik Sipil, yang akan mempresentasikan proposal penelitian saya dengan judul redesain struktur atas pada rumah sakit karya Amanah Medika berdasarkan Standar Nasional Indonesia 2847/2013. Yang pertama, pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, dan metodologi perencanaan. Perancangan struktur merupakan unsur yang penting pada pembangunan suatu gedung agar gedung tersebut dapat menghasilkan atau membuat gedung yang kuat, aman, dan ekonomis. Secara keseluruhan, struktur bangunan dibagi menjadi dua, yaitu struktur atas dan struktur bawah. Struktur bawah yaitu slope dan pondasi. Struktur atas yaitu plat, kolom, balok, dinding, dan atap. Dalam perancangan bangunan ada beberapa resiko, yaitu resiko gempa. Perencanaan bangunan bertingkat dengan resiko kegempaan dapat dihitung dengan beberapa metode, yaitu metode sistem rangka pemikul momen. Dan sistem rangka pemikul momen tersebut dibagi menjadi tiga, yaitu sistem rangka pemikul momen biasa, yang kedua sistem rangka pemikul momen menengah, dan yang ketiga sistem rangka pemikul momen khusus. Faktor yang mempengaruhi kekuatan struktur yaitu ada 4. Beban mati, beban hidup, beban angin, dan beban gempa. Di sini redesain rumah sakit karya Amanah Medika menggunakan peraturan-peraturan Standar Nasional Indonesia supaya dalam perencanaan untuk suatu gedung benar-benar mampu menahan beban-beban yang bekerja pada struktur tersebut. Untuk mempermudah mengerjakan digunakan program bantu yaitu SAP 2000. Rumusan masalah. Yang pertama, berapa dimensi plat lantai, plat atap, balok, kolom,
yang mampu menahan beban gempa rencana yang bekerja dengan menggunakan sistem rangka pemikul momen menengah, dan kebutuhan tulangan pada elemen struktur plat lantai, plat atap, balok, kolom berdasarkan Standar Nasional Indonesia 2847/2013. Yang kedua, bagaimana gambar detail penulangan plat lantai, plat atap, balok, kolom rumah sakit dari hasil perencanaan. Tujuan penelitian untuk mengetahui dimensi plat lantai, plat atap, plat balok, kolom yang akan bekerja beserta tulangan yang dibutuhkan yang dapat menahan beban gempa yang bekerja dengan momen menengah. Yang kedua, merencanakan desain detail penulangan plat atap, plat lantai, balok, kolom dari hasil perencanaan. Manfaat penelitian. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan atau pertimbangan agar bisa mengetahui biaya dan keefisiennya. Dan bagi pembaca, mampu menambah wawasan. Bagi penulis, mampu menambah ilmu pengetahuan. Batasan masalah bangunan yang direncanakan hanya struktur atas. Analisis beton bertulang menggunakan SNI 2013. Analisis struktur menggunakan software SAP 2000. Perhitungan meliputi kolom, balok, dan plat. Metode perencanaan. Tinjauan pustaka dan mempelajari literatur dari beberapa referensi yang berkaitan dengan analisis, yaitu beberapa teori dan rumusan-rumusan dari teori yang sudah ada. Dilakukan diskusi dan asistensi kepada dosen pembimbing dan dosen-dosen lainnya yang terlibat dalam penyelesaian tugas akhir ini. Kajian teori. Secara umum, struktur bangunan terdiri dari struktur atas dan struktur bawah. Struktur atas yaitu kolom, balok, plat, dinding, dan atap, dan struktur bawahnya slab dan fondasi. Dalam menjalankan fungsi, setiap struktur akan menerima pengaruh dari luar yang perlu dipikul. Selain pengaruh dari luar, sistem struktur yang terbuat dari material bermassa juga akan memikul beratnya sendiri akibat pengaruh gravitasi. Selain pengaruh dari luar yang dapat diukur sebagai besaran gaya ataupun beban seperti berat sendiri struktur, beban akibat hunian atau penghuni struktur, pengaruh angin atau getaran gempa, tekanan tanah atau tekanan hidrostatik air. Terdapat juga pengaruh luar yang tidak dapat diukur sebagai gaya. Perencanaan komponen struktur yaitu ada plat, balok, dan kolom. Plat adalah struktur tipis yang dibuat dari beton dengan bidang yang arahnya horizontal dan beban yang bekerja tegak lurus pada bidang struktur tersebut. Balok adalah bagian dari struktur bangunan yang berfungsi untuk mentransfer beban vertikal secara horizontal sejak pertama kali bangunan didirikan
termasuk elemen penting dalam konstruksi. Kolom harus direncanakan untuk memikul beban aksial yang bekerja pada semua lantai atau atap dan momen maksimal yang berasal dari beban terfaktor pada suatu bentang terdekat dari lantai atau atap yang ditinjau. Bab 3. Metodologi penelitian. Yang pertama, memulai. Selanjutnya, pengumpulan data. Dalam pengumpulan data sendiri ada dua, yaitu data primer dan data sekunder. Selanjutnya, perencanaan desain, yaitu desain plat, kolom, dan balok. Dimensi rencana balok, kolom, dan plat, dan plat atap. Selanjutnya, menentukan beban mati, beban hidup, dan beban gempa. Analisis struktur menggunakan software SAP 2000. Selanjutnya, kontrol kapasitas penampang, perhitungan tulangan geser dan momen. Yang terakhir, detail gambar tulangan, yaitu detail gambar tulangan plat, detail tulangan atap, detail tulangan kolom, dan balok. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah dan khilaf, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa minal ghawswati wal barakah wal karamah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.